Rezeki itu tidak bertambah dengan dicari dan tidak berkurang dengan tanpa ada usaha. Ya, dengan tanpa ada usaha. Sang-sang sagai bakai katanya. Sang-sang sagai bakai katanya. Sehingga itanya uronyo dengan tutu-tutu urung Aceh, tutu-tutu yang nekebah le indatu katanya, le urung Aceh Hawaii, le urung tu Hawaii. Sang-sang itanya ngan tutunya kalage sang-sang seolah lagi akidah, etikut gitu. Hai monyotamita kelur kan? Monyotamita kahan kaya udik senang mudah-mudahan lah. Seolah-olah le urung yang sebahagia segelintir bacut pemahaman dalam hal akidah sang-sanginan bermusti tamita rezekinya seolah-olah sang-sang kawajib ke sehingga timoh pemahaman katanya usaha ikhtiar itu wajib dan sebagainya lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 78. Halaman 78 baris kedua dari Ra'duh. Maka jika engkau kata maka adakah bertambah rezeki dengan dituntut dan adakah kurang dengan meninggalkan dia? Maka jika engkau kata, maka adakah bertambah rezeki dengan dituntut dicari, dan adakah kurang dengan meninggalkan dia? Rezeki getanyo pukuh mutamah dengan sebab tamita dan berkurang dengan sebab hana tamita, itu bagaimana? Menyotamita rezeki pukuh mutamah rezekinya, dan menyesengkira hana tamita pukul hijih mukurung ataupun pakiban nyan ditanyang leurung yang tanyang. Maka ketahui olehmu bahwasanya sekalian yang tersurat di dalam luh mahfud nyo sudah makdur. Kamu mekadar, kamu ukuran ditna nyo kanang. Cuman cara sagai kepugat oleh Allah Ta'ala adakala untuk truk bak getanyo dengan jalan na ibita, adakala dengan hana ibita. Cara terserah Allah. Yang jelas apabila itu rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketanyo, nya yakinlah nya rezeki yang truk ketanyo. Cara macam-macam kepada oleh Allah. Yang kejut baik itanyo raya tak sebab orangnya bak minta rezeki seolah-olah sit karena nyan semata-mata dapat mendatangkan rezeki. Jadi sekaliannya itu telah tersurat di dalam luh mahfud, sudah makdur. Makna makdur kamu kadar, lagi muakkad, yaitu kamu wate pajan truk rezeki ke kitanya kamu jan ditna rezeki yang akan kita dapatkan juga kamu dit. Jadi kan ke masalah na kerja hana kerja, na usaha hana usaha, hana kannya masalah haji. Karena kandum si orangnya urung hana kerja, tapi kadang-kadang lebih legotnya mendapatkan rezeki tabanding urung yang sibuk bak kerja, ataupun sebalik ji. Yang kejut nyan cara Allah Ta'ala terserahlah Allah Ta'ala bak gatu. Yang baik tanya tayakini manteng sang-sang dengan sebab tamita hinan kehlu. Sang-sang menyuhan tamita lagi seolah-olah Tuhan hana gede bi rezeki ke getanyo. Nyukunyo yang salah. Baik lagi nyan anggapan getanyo. Sang-sang menyuhan tamita rezeki, hantruk sagai-sagai rezeki yang ke getanyo. Padahal Allah jut nejuk rezeki ke seluruh hamba, adakala dengan jalan usaha, adakala dengan tidak berusaha. Yakni kibar makna muakkad, yang kadar yang tertentu dan waktu yang tertentu. Yakni kadar yang tertentu dan waktu yang tertentu. Ukuran kamu dit, pajan kamu jan, bakso yang bak Allah. Karena semuanya itu telah tersurat di dalam luh mahfud, dan tiada bertukar bagi hukum Allah, dan tiada berubah bagi bahagiannya dan suratannya. Han akan mutuka apabila nyan adalah rezeki katanya, han red ke orang lain, begitu juga sebaliknya. Ukuran kamu dit, pajan kamu jan ba Allah Ta'ala, dan han akan terjadi perubahan dalam suratan-suratan takdir Allah. Dan inilah perkataan yang sahih pada ulama kami. Nyokonyo pendapat yang sahih, yang kuat, yang pasti dalam pandangan para ulama, menurut ulama-ulama katanya. Bersalahan orang barang yang dikata padanya. Nah beda pendapat. Nah urang yang pegang mukhalafah darinya kan menan. Yaitu setengah ashab Hatim ke pegang. Kibang ke pegang.
Setengah ashab Hatim, sebahagian daripada sahabat-sahabat Hatim dan Syaktiq, yaitu nekun kata mereka itu bahwasanya rezeki tiada bertambah dan tiada berkurang dengan perbuatan hamba. Ini kan kasaban lagi ayat tu sit. Rezeki hana pertama dan han kurang dengan but-but hamba, tetapi ini beda. Tetapi harta bertambah dan kurang. Perkataan ini pasid ke bekah. Harta item pertama, item berkurang dengan but berarti dengan usaha. Sedangkan rezeki item pertama, item berkurang dengan sebab berusaha. Yang kan mukhalafah nyan lagi nyan. Padahal kan bersabar njo namde. Karena rezeki dan maksud harta dan rezeki ini saban. Menyo rezeki, menyo pendapat gaknya rezeki tiada bertambah dan tiada berkurang dengan perbuatan hamba. Tetapi harta bertambah dan berkurang. Berarti harta dengan rezeki yang tengah penjelasan ini kan saban. Jadi tutunya adalah napasid ke pegang. Jadi yang itanya yang berpegang lagi yati ke pegang tidak bertambah dan tidak berkurang dengan usaha seorang hamba. Yang cara Allah Taala ke pegang. Karena kendum si urung saleh, urung saleh, urung taat, urung alim nijuk oleh Allah Taala lebih rezeki terbanding daripada getanyo yang cula-cala sibuk bak minta rezeki. Karena semuanya itu adalah telah berkadar pada Allah Taala. Karena bahwasanya dalil pada kedua tempat itu satu dalil je. Sehingga hino tapi kan berbeda. Dalil sabah gecau tapi wata fatwa hino kan berbeda dan fatwa yang lainnya ke pega nyu pasid tata semiki reulah makna merupa. Sehingga jika lain berarti yang kuwaji maka ji sahih hepat yata ke pega. Rezeki itu tidak bertambah dengan dicari dan tidak berkurang dengan tanpa diusaha. Dengan tanpa diusaha sang-sang sagai bak akai katanya. Sang-sang sagai bak akai katanya sehingga itanya uronyo dengan tutu-tutu urung Aceh, tutu-tutu yang nekebah le indatu katanya le urung Aceh Hawai, le urung tu Hawai. Sang-sang itanya ngan tutunya kalage sang-sang seolah lagi akidah etikut gede. Hai menyotamita kelur kan? Menyotamita kahan kaya udik senang menang-menang lah. Seolah-olah le urung yang segelintir bacut pemahaman dalam hal akidah sang-sanginan bermusti tamita rezekinya. Seolah-olah sang-sang kawajib ke sehingga timoh pemahaman katanya usaha ikhtiar itu wajib dan sebagainya lah yang bertempatkan atanya mandu-mandu bak rezeki. Padahal apabila tak etikut dengan etikut yang salah, artinya sesuatu yang mubah katanya etikut atanya wajib, nya kan gura. Kan kamu khalafah. Hukum syarak mubah dasar ji. Cuman tak etikut itanya urangnya wajibnya salah. Tapi kibansit ke masalah tanya tapubut aju perkara yang mubah apabila hinan tak lakukan ditanya niat baik untuk niat katanya iaitu untuk tercapai sesuatu yang diwajibkan oleh Allah lagi mencari nafkah hinan je ke ibadat tu yang kejut dalam mencari rezeki tersebut adakala menjadi suatu ibadat bagi katanya adakala nyan menjadi penghalang bagi ibadat katanya tapi hukum dasar dia tetap mubah hana merupakan kewajib. Dan yaitu dalil yang gecok yaitu sabah dan yaitu telah termaktub dan termaksum kalih tertulis dan terbagi ukuran dikna kamu kadar karena dikna rezeki katanya yang kejik tanya kadang-kadang nah rezeki yang hana tersangka-sangka katruk cara terserah Allah bak gebugat cara truk rezeki yang katanya tapi kendum ronyo hantar sangka hantar jalak karena rezeki nyo tengah susah tak nah ke cara jalan ni bukan Allah Taala sehingga gadah kesusahannya dengan sebab na rezeki nyamban yang etnoi le baik tayakini mencari rezeki itu adalah hukumnya wajib tetapi di saat mencari rezeki untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang wajib maka di situ ada nilai pahala nya kerja pahala tu karena perkara mubah menyugat tanit kerja pahala aja perkara mubah tapi tanit sebagai suatu ibadah ataupun untuk tertunai suatu ibadah karena pahala lagi ba awai malam tujuan nga awai bedah bengah yang nyan kana pahala wate urau tujuan jih adalah nga dan menjaga malam untuk ibadat ke Tuhan nya juga kana pahala padahal hukum dasar tidur itu mubah makan yang ngan makan tersebut untuk nga sehat tubuh ngan tapubut kebaikan ibadat nyan makan tersebut dasar mubah kaji ke pahala jadi perkara mubah apabila bagus niat semuanya itu ditulis sebagai pahala dan kepadanya mengisyarah firman Allah Ta'ala yaitu kepada penjelasan lagi kepada ayat itu
yang bahwa han berkurang dengan hana cari dan han bertambah dengan jalan diusaha. Allah nebegah dalam Al-Quran, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, supaya tiada memutuskan asa, tiada putus asa, supaya bahwa tidak putus asa maksudnya atas barang yang luput akan kamu, dan tiada kamu suka dengan barang yang datang akan kamu. Ya, dengan barang yang datang akan kamu. Artinya baik getanyo putus asa wate tak usaha hana merempe, dan juga baik merasa bergembira di saat merempe putranya maksudnya tentang urusan rezeki. Karena apa kan hana wajib sebab sengkira wajib sungguh kecewa dan putus asa tu, merasa kehilangan tu, merasa kekurangan tu wate hantruk dah pubut karena wajib. Lagi tinggal semayang, hana menutup aurat, tinggal semayang, nyan merasa berdosa, merasa bersalah, bahkan karena hukum wajib. Cuman tinggal uranyo hana pajuhbu, tinggal uranyo hana merupak usaha, nya hana pantas untuk terasakan telah didanyo. Bahkan karena memang kena wajib. Idanya uranyo yang berat tak pikiran merasa menyesal, bak tak tinggal perkara mubah. Bak ata wajib dun tinggal hana merasa menyesal. Yang gigi itanya uranyo bak talit yang mubah dum, kadang-kadang rusak yang wajib. Nyo kehina releh. Nyambang. Jadi hina ko pegah supaya tiada memutuskan asa atas barang yang luput akan kamu, dan tiada kamu suka dengan barang yang datang akan kamu. Artinya apa? Janganlah kamu berputus asa dengan apa saja yang rezeki yang datang, apa saja yang tidak sempat kamu mencari rezeki. Artinya mana? Baik tanya putus asa apabila han sempat getanyo minta rezeki, dan baik tanya merasa bergembira apabila datang rezekinya ke getanyo. Yang kenyan pertanda bahwa kan suatu perintah wajib. Dan jikalau ada dengan tuntut bertambah, sengkira ya, dengan sebab kita cari itu bertambah, dan dengan meninggalkan itu kurang, menyesengkira tamita mutama, menyesengkira hana tamita kurang, niscaya adalah bagi putus asa dan suka ada tempatnya. Maka na tempat getanyo merasa kecewa dan putus asa bak masalah minta rezeki, dan na tempat getanyo bergembira bak masalah minta rezeki. Artinya adalah putra menyotekedi tamita hina merasa gembira karena merupe, karena pertama menyotekedi hana tamita hina tanyo merasa kecewa karena berkurang. Nyan apabila nyo lagi nyan, cuma karena kon lagi nyan, apabila hana tamita hana merasa hanya gayu kecewa, dan menyo memang na rezeki hana merasa bergembira, yakni ada putus asa orang meninggalkan menuntut dan disuka orang yang menuntut. Menyo memang putakeun hana tamita hina berarti tanya putus asa tu kecewa, menyo memang wate tamita hina merasa gembira. Pakan karena hukum wajib, cuma karena nyukeun wajib maka je hana perle yang lagi nyan biasa manteng. Nyambang kebegah, yakni ada putus asa orang meninggalkan menuntut dan disuka orang menuntut, karena tuntut dapat bertambah, meninggalkan jadi kurang. Hana tabita jik kekurung, tabita jik kemutama. Singkira lagi nyan, sungguh wate mutama merasa gembira, wate berkurang itu yang merasa kecewa, merasa bersalah. Karena memang wajib ataupun sunat kurung-kurung ji. Sehingga tanya merasa kecewa kan karena hana ru ataupun sunat. Cuman karena nyo mubah, hana pun tak kecewa rotinan. Cuma itanya ke uronyo yang paling le kecewa yang kebak tinggal minta rezeki kadang-kadang. Hana kecewa tanya bak tinggal pupuk ibadah dong. Dan karena ini singkat, yakni taksir dan berlambatan hingga luput akan dia, dan karena ijtihad dan bersungguh-sungguh hingga hasil. Jadi karenanya menyesengkira dengan sebab tak cari dapat bertambah, dan dengan sebab hana tamita jadi kurang, maka menyomenan singkat, yakni taksir, kelalaian dan keterlambatan getanyo sehingga meluputkan rezeki, hinan berarti suatu perkara yang mengecewakan bagi tanyo. Atau karena ijtihad dan bersungguh-sungguh maka hasil. Berarti apabila kita yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, maka akan kita dapatkan. Menyolagenyan penduduk ji, berarti kan mubah dan tak begah. Memang nyo wajib, sungguh berarti di saat kita cari dia itu akan berhasil kita dapatkan. Di saat tanpa kita cari maka dia akan berkurang. Persih lagi itu pupuk ibadat. Di saat tak puput hina merupakan pahala. Di saat handa dipuput hina merupakan pahala. Karena apa kan memang getuntut babuk ibadatnya. Apakah tuntut sunat ataupun tuntut wajib.
Ya, sehingga sabda Nabi SAW, nekele Nabi bagi orang meminta, haka lau ta'tiha la atatska, ambil, ketahui olehmu, ambil olehmu, ketahui olehmu, jikalau lau lam ta'tiha, jikalau tiada engkau datang akan dia, niscaya ia mendatang akan dikau. Sekira katanya hana tak minta, na cara keroi ke pegal Allah Taala ji sita katanya nya rezekinya. Ada cara Allah Taala, terserah Allah Taala. Cara yang menunjuk Allah Taala kan terserah Allah. Kejut kadang-kadang si itanya si peh tajak tak minta, padahal sekira pun hana tak minta, na cara walaupun kan lagi cara yang tak minta. Sekira hana tak minta kadang-kadang kan menan ke pegal cara oleh Allah. Cuma karena kata minta kadang-kadang menan ke pegal Allah. Nyo lain-lain nyo hantuk prediksi katanya memang. Maka jid ke masalah tanya minta, jangan kita yakini itu wajib. Tapi ingat, di saat kami tanya untuk menunai perkara yang wajib, maka hukumnya adalah dapat pahala. Yang kena tak sagai. Maka jika ditanya orang, nyan mencoba urusan rezeki lagi nyan pembahasan ji. Adapun ditanya orang tentang pahala dan siksa, masalah mendapat pahala dan masalah mendapat siksaan ba Allah Taala pula, adakah tersurat dalam Lauh Mahfuz? Maka kami tuntut dan bertambah dengan tuntut dan kurang dengan meninggalkan dia. Menambah urusan rezeki ke pegah, hanya kat tersurat dalam Lauh Mahfuz ditna merupa ke katanya. Cuma masalah pahala ngengke. Katanya dalam akidah katanya pakai bahan lain. Dalam etika katanya baik dan jahat, rezeki ngengke rezeki semuanya telah tertulis. Semuanya telah ada ketentuan-ketentuan Allah. Cuma ini yang jadi pertanyaan, sabak buno yang pertanyaan di yaitu tentang masalah rezeki. Rezeki kata tulis ba Lauh Mahfuz, cuman pahala rezeki kata tulis ba Lauh Mahfuz. Cuma pahala dengan siksa itu bagaimana? Apakah bertambah dengan sebab kita cari ataupun dan berkurang dengan sebab kita meninggalkan cari? Maka ketahui olehmu bahwasanya tuntut pahala itu sesungguhnya wajib. Menyuk ke dalam urusan mencari pahala semuanya adalah wajib. Bahkan karena bahwasanya Allah Taala menyuruh dengan dia suruh yang fardu lagi lazim dan menjanjikan siksa atas orang yang meninggalkan dia, dan tiada mengaku dengan pahala atas orang yang tiada mengerjakan suruhnya daripada kami, dan bertambah pahala dan siksa itu dengan perbuatan hamba. Jadi bertambah pahala dan siksaan dengan sebab usahanya sebab sid. Maka adalah faraknya antara keduanya di dalam satu nuktah, yakni faedah, dan yaitu barang yang berkata setengah ulama kami bahwasanya termaktub di dalam Lauh Mahfuz itu ada dua bagi. Yang Pak Gugah, yang termaktub, yang tersurat dalam Lauh Mahfuz itu ada dua bagi. Satu bagi berarti mana yang kena pegang? Menyebab masalah pahala bagaimana? Pahala dan siksa, apakah itu juga merupakan suratan yang telah ada dalam Lauh Mahfuz? Berarti menyebab masalah pahalanya adalah wajib karena memang kagak perintah oleh agama. Menyu secara umum ji tanya kalau tak yakini mandum-mandumnya kata surat teman-teman. Syaqiyun wa sa'idun pikana. Jih ke urung cilaka dan urung bahagia tengkana suratan takdir tit. Karena bak Lauh Mahfuz tit. Teman kepu perlu cari menyebab ibadah. Kepu perlu hana cari menyebab bak rezeki. Yang benar yang karena perintah syarak menyebab ibadat. Maka jih guyu pubut, hanjit hanan ada pubut. Tapi menyo masalah rezeki juga karena cara yang menyatakan bahwa hana wajib. Maka jangan wajib rezeki. Yang kedua-duanya sebenarnya kan semuanya telah tertulis, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Taala dalam Lauh Mahfuz. Lam azali Allah yang han mutuka. Ya karena ketentuan. Cuma karena menyebab masalah urusan pahala, le Allah Taala geputreun syariat, gepu wajib sehingga payah pubut. Menyebab masalah minta rezeki, geputreun syariat, gepu mubah sehingga hana payah pubut. Kan enan yang sebenarnya waktu tak pahami daripada uraian, dari penjelasan tentang masalah minta rezeki dan masalah minta pahala. Pat beda haji, padahal kan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Langkah rezeki pertemuan mawon yang bahasa kitanya. Syaqiyun wa sa'idun, bahagia dia, celaka dia dan bahagia dia. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Taala. Di saat getiup rohnya karena ketentuannya ke kitanya. Tapi pakan menyebab masalah taat ibadatnya wajib pubut. Tapi pakan bak masalah urusan rezeki hana wajib pubut. Karena begitulah aturan syarak. Yang aturan draw hilang pada Lauh Mahfuz lagi digatur oleh Allah aju secara syar'i karena ditanya nang geputreun agama syariat oleh Allah Taala puput lagi hukum syariat iaitu menyebab urusan pahala wajib. Yang kejut tentang yang al-ikhtiaru wajibun, yang ketiga bab minta pahala inan.
Kainan wajib ikhtiar, berusaha untuk apa? Untuk taubat, untuk ibadat. Kainan dah pertempatkan tak ulah milah ini. Sehingga gepegah ini berkata setengah ulama kami bahwasanya yang termaktub di dalam Lauh Mahfuz dua bagi. Satu bagi yaitu termaktub semata-mata dengan ketiadaan syarat. Nah dalam Lauh Mahfuznya adalah yang kena tulis oleh Allah Taala hana syarat aja. Lagi dan gantung dengan perbuatan hamba. Hana kumat dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dah hana kumat dengan perbuatan hamba, yaitu rezeki dan ajal. Ajai kamu pat-pata, rezeki kamu dit-ditna. Pajan-pajan juga kana dalam Lauh Mahfuz. Nya hana tertulis dengan syarat. Hana tertulis bak Lauh Mahfuz pakai syarat. Tiadakah engkau lihat atante yang tertulis bak Lauh Mahfuz iaitu pakai syarat, iaitu dengan perbuatan. Iji merupakan fahala dengan sebab ibu nyo. Aji kesiksa dengan sebab ibu nyo. Tapi punya masalah rezeki nya hana ketulis ke yang menan ke bekas. Sehingga karenanya kegepahami bahwa urusan rezeki urusan perkara yang mubah, urusan fahala adalah perkara yang wajib, bak yang wajib, sunat bak yang sunat. Ya, nya lagi nya. Dan yaitu rezeki dan ajal. Tiadakah engkau lihat betapa disebutkan keduanya Allah Taala semata-mata dengan ketiadaan syarat. Coba kita perhatikan dalam dalil-dalil dalam ayat-ayat Quran. Lagi hina aku pegang, menyobak minta masalah rezeki hana syarat oleh Allah Taala. Gejuk rezeki katanya hana syarat oleh Allah bumono baru gejuk rezeki. Hana. Tapi punya untuk guna gejuk syurga katanya oleh Allah gesyarat. Gesyarat oleh Allah Taala apabila dia itu beriman, apabila itu dia beramal yang saleh. Tapi punya ke masalah rezeki hana gesyarat. Kiban si yang naga pegang. Allah Ta'ala diciptakan akhirnya gejuk rezeki. Lagi empat ju wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, wa ma min dabbatin. Nyakah hendak syarat oleh Tuhan. Tidaklah daripada dabbah sesuatu yang melata di atas bumi melainkan Allah yang tanggung rezeki. Artinya segala yang mujak-mujak atas bumi yang semuanya ditanggung rezeki oleh Allah. Tapi hana gak pegah bertaat ji, bunyo ji, buje ji. Yang kejuk rezeki yang dijuk oleh Allah Ta'ala hana muncih ke urung taat ngangkan sama. Ada ke kafe pergi kau jai gejuk oleh Allah. Walaupun rezekinya menjadi istidrat keji, kan menjadi bentuk taat keji. Salah cara, salah watai tempat rezeki, salah jujur jalan ni. Tapi Allah Taala tetap gejuk. Yang kejut menyorot segi rezeki, hanjut kenarat pandangan katanya sayang Allah kata orang-orang. Hanjut kenarat. Ini cukup berat ke sayang oleh Allah, kebukti cukup le ke rezeki. Urung je gepegak gasin oleh Allah Taala. Berarti hana sayang oleh Allah. Hanjutnya pandangan tu. Itanya urangnya pandangan rak rezeki. Padahal urang yang apabila gesayang oleh Allah Taala kan rezeki, kan rak rezeki. Urang yang gesayang oleh Allah Taala, urang yang selalu gebantu oleh Allah Taala untuk menjadi dekat dengan Allah. Allah Taala apabila gesayang kepada seorang hamba, maka Allah akan menuntun hamba itu kepada kebaikan-kebaikan. Yang kena urang yang gesayang oleh Allah. Kan urang yang le gejuk rezeki. Kan dum urung awai dum, urung saleh awai. Susah san sapuna sih. Makanan tan bajai yang nampak badan saja. Tapi apakah mereka tidak disayang oleh Allah? Kan. Yang kejut punya masalah urusan rezeki hana syarat-syarat oleh Allah untuk guna juk. Tapi punya urusan pahala, urusan syurga nya hase tetap bersyarat. Hina ke gepahami dalil-dalil para ulama menyemenan secara syariat mencari rezeki itu tidak wajib, mencari pahala itu wajib. Nyepat dalil yang pertama sabar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lihat ayat Allah dalam yang lain tentang ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajalnya, tiada ditakhirkan mereka itu sesaat dan tiada terdahulu mereka itu sesaat. Ajai kemenan sit. Tuman du sebagai sebab dan bak tanya yang paling raya hi kan sebab. Pada kamu meninggal sira urung putat tanya, hai pun sakit ke? Oh nak kecelakaan, oh pulan, oh pulin. Kan yang dia bak tanya. Padahal kan yang sebab gepegat sila Allah kan dak minta rezeki kan yang dia buat tanya. Pakan jika jaya tak lawanya putra usaha jika menan. Padahal ina urung yang tan usaha lebih mbak urung yang nak usaha si jaya ke. Karena cara Allah Taala le tak taat untuk guna bi le Allah Taala ke urungnya. Le cara Allah Taala. Makanya watai gepahami le para ulamanya kan ada pegah tiga. Watai gepahami le para ulama tentang dalil-dalil bab masalah minta rezeki hana merupakan musabah pi yang wajib. Sampai dalam ayat kerana yang terpegah orangnya ayat fantashiru fil ar kerana ini mesepreklah kamu sembahyang Jumaat, mesepreklah kamu dalam bumi untuk mencari rezeki. Nyan ada takalan dalam tafsir, nyan kan kepetanggung itu wajib mubah teinan.
Karena apa kan? Lebih le gerempak dali-dali yang lain mandum kan itu wajib. Nyubak masalah minta rezeki. Cuma minta rezeki je tak salah, tapi jangan kita itikadkan wajib. Yang enak sagai. Adapun mau nyoba yang lain yang ke minta rezeki, yang ke bak yang pahala, nyo yang beda. Ya, nyamban ka. Jadi hino yang kena yang getaklik ataupun gesyarat oleh Allah Taala. Ana yang hana semata-mata hana pakai syarat dan hana pakai menggantung ngembut hamba, yaitu masalah rezeki dan masalah ajal. Ya, dan sabda Nabi SAW, Nabi juga nebegah dalam satu hadis, arba'un qad furigha minhunna al-khalqu wal rizqu wal ajalu syaqiyun wa sa'idun. Ya, 4 naput perkara sanya telah diselesaikan padanya kejadiannya. Naput perkara yang put perkaranya ka selesai ba Allah Taala nunjuk ke tanya. Tuh diselesaikan kejadian, diselesaikan padanya. Yang pertama kejadian, mencipta. Kalau mencipta tu, yang kedua rezeki. Oleh ajal celaka dan bahagia. Kan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Taala, telah diselesaikan oleh Allah Taala. Cuma saja yang menyebab masalah urusan rezeki, bab masalah ajal bunuh. Semuanya itu wata dipahami oleh para ulama sehingga berpeklah hukum dalam syariat secara syar'i, yaitu hukumnya mubah. Hana wajib, karena hana dali yang ditunjuk kepada mesti payah kerjakan lagi yang wajib, bak pubut ibadat, bak taat, bak pubut yang wajib. Dan bagi yang kedua termaktub, yakni tertulis pada lauh mahfuz dengan syarat yang bergantung dengan syarat disyaratkan dengan perbuatan hamba, yaitu pahala dan siksa. Menyujih dipubut lagi nyo merupakan pahala. Nya kam tulis bak lauh mahfuz sit. Menyuji dipubut lagi nyo mendapat siksa. Berarti syarat dengan perbuatan. Yang kejut megeyu tek pubut, mena tek hukum wajib dum, nah hukum sunat dum menyebab ibadat. Karena ba'lu mahfud yang disyaratkan dengan but hamba. Tiadakah engkau lihat betapa menyebut keduanya Allah Taala di dalam kitabnya? Bukankah Allah Taala kena gebegah dalam Al-Qur'an, kitabnya yang aziz, kitabnya yang tinggi, yaitu Al-Qur'an. Bergantung keduanya dengan perbuatan hamba, yang mana dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang diikat dengan perbuatan hamba, berarti pihak pubut. Seperti firman Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqau. Walau annahum nya kan diikat dengan perbuatan. Walau annahum amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Nya kan gesyarat jikalau bahwasanya mereka percaya, sengkira jih nimu iman, yang mana percaya dan takut bertakwa, sengkira sirara urung nimu iman dan sengkira sirara urung taat kepada Allah, itakwa kepada Allah, niscaya kami kafarahkan daripada mereka itu akan kejahatan mereka itu. Mana kami kafarah, kami tebuskan, kami hapuskan kesalahan-kesalahan yang dikerjakannya, dan hanya kami masukkan mereka itu akan surga jannatun naim. Dan ini kenyata yang jelas ini gue pakai syarat sengkira jih demi iman, beramal yang saleh, nyan akan lu pertama di dalam surga, kejahatan jih akan terhapus. Tapi masalah urusan minta rezeki hana gebegah menan, yang gebegah sagai hana musabah pi binatang yang melata dalam bumi, melainkan binatang maksudnya sesuatu yang menjak-menjak dalam bumi, yang melainkan rezeki kalung tanggung lelung yang bangga pakai Tuhan. Jadi hino ke wata pahami rupanya bak urusan rezeki itu tanpa wajib, bak masalah taat kebaikan itulah wajib. Karena lelagian walaupun kedekan kalau tak dalam etikad tanya kan kalau tak yakin segala sesuatu itu telah ada dalam takdir Tuhan, dalam lauh mahfuz ataupun dalam azali. Dalam azali Tuhan akan berubah. Sesuatu yang telah ada dalam azali Allah Taala akan berubah. Boleh jadi nak berubah bak lauh mahfuz kan, karena itu adalah alam kepada oleh Allah. Walaupun tidak nak berubah oleh Allah, tapi dalam azali ilmu Allah tidak akan berubah. Walaupun getaklik oleh Allah, jadi gebi pulih oleh Allah apabila dimubat. Kan getaklik gesyarat. Padahal dalam lauh mahfuz dikala ganyan. Percaya lagi ada perkaitannya, izin buka pulih oleh Allah Taala li dimubat. Dalam pandangan katanya, sang-sang bi nyobat dengan ubatnya padahal kan jauh-jauh hari telah ditetapkan oleh Allah Taala pulih ji li mubat. Selamat jih li pubut nyo yang karena mandum-mandum yang teman wate memang karena laginya boh masalah urusan minta rezeki ataupun perkara-perkara lain lagi ibadat taat dan beriman katanya
Jadi tetap sit ya wata pahami dalil-dalil hinan adalah menyorot taat beriman takwa itu adalah gerempek dalil wajib. Adapun rek minta rezeki hana gerempek dalil kewajib. Nyan kelagian yang na yang pak kebegah. Nyo katruk bak titik maka ketahui olehmu jika dikata orang maka jika kami dapat orang yang menuntut. Jadi kesimpulan di hino adalah menyodalam urusan rezeki hana gekeun bertambah dengan dicari dan berkurang dengan tanpa dicari karena memang hana taklik dengan perbuatan. Adapun menyoba urusan taat kepada Allah Taala bak untuk menghasilkan pahala menaju nyo adalah mesti kita kerjakan karena laganyan yang gerempek dalil li para ulama dalil secara syariat. Padahal dalam akidah kita nyo semuanya telah ditentukan oleh Allah. Bahkan bahagia sirara urang dan celaka sirara urang juga ketentuan Allah dalam azali. Atakan hidih kiban ke dalam etika dalam ilmu tauhid. Getanyo pandangan getanyo bahagia getanyo ngecelaka adalah wate mati. Urung-urung yang ahli-ahli ibadat bahagia dan celaka kan pandangan ge wate mati dalam azali koknya kana. Kedih jinguk koknya. Matinya adalah untuk menzahirkan apa yang ada dalam azali Tuhan. Kauna ji igoknya tingat gejinokeun. Katingat kiban ke dalam azali Tuhan ni pak ikoknya. Ya genyan yang tinggal itanya kiban ke wate mati tinggal tu. Bahagia dan celaka itanya tak hukum juga wate mati. Agaknya bahagia dan celaka kan wate mati lam azali karena ketentuan Tuhan. Walaupun katanya wate mati nampak zahir ji adalah wate mati. Kesimpulan ji segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Taala. Apakah rezeki ataupun ketetapan Tuhan mana-mandum. Cuma sagai wate perhatikan ayat-ayat Allah Taala menyorot minta rezeki hanya merupakan dalil kewajib. Sehingga hukum jih mubah. Adapun yang lain merupakan kewajib. Dengan cara lagi hino ge pegah. Ge petanggung, ge kait dengan syarat. Ge syarat muna-muna apabila beriman, apabila beramal merupakan surga. Nya hinan keuntu adalah merupakan hukum jih wajib. Sama dengan secara syariat menyoba menghasilkan pahala ini hukumnya wajib. Secara syariat menyoba untuk menghasilkan rezeki adalah hukumnya tidak wajib, mubah. Teman tanyo dalam praktek dalam kehidupan getanyo ke masalah minta rezeki ingatlah itu perkara mubah yang apabila ada nilai-nilai kebaikan hinana kebaikan gak niat maksudnya hinana kebaikan yang baik tak ikut wajib itanya menteng sehingga itanya tua kepada yang wajib yang sesungguhnya yang kau wajib oleh Allah tibak pusibuk dro bak urusan rezeki salah minta aju hana tak tampi dah je tampi urus minta rezeki karena perkara mubah lagi urus nak baca buku je tak tampi tanya rumah. Yang keenam yang penjelasan kah hadis nabinya ikhtiar wajibun kan han bertentangan dengan kalaulah tak tidak nikah takanya meno. Han bertentangan ya. Sebabnya ini gue pertempatkan adalah bab masalah urusan rezeki kan. Bab masalah urusan rezeki dicari ataupun tidak semuanya itu akan datang. Nah cara kero di saat kita mencari adalah kan berarti sebab carinya merempek. Karena jitsit teh hendak cari gepegak cara oleh Allah Taala ijak bak kita nyoji cara gepegak oleh Allah. Adapun ikhtiar si anak terempok bak minta rezeki kan bak minta rezeki ikhtiarnya wajib itu usaha apa pihak keun ju usaha untuk menghasilkan pahalanya wajib kan usaha untuk menghasilkan rezeki dan yang urangnya mutabat ikhtiar wajibun mandum bak minta rezeki wajib teman-teman urangnya ham rempok le semayang karena sibuk bak minta rezeki alasan macam-macam mitanya. Jangan lagi awal jawaban menteri lagi awal ya. Nyambatnya tak pahami daripada uraiannya. Ya. Lam azali ya. Lam azali Tuhan tanya kagak tentukan celaka oleh Allah Taala. Han mubah lam azali. Cuman oleh Allah Taala geperintah lagu, geperintah tanya kan secara syariat geperintah oleh Allah Taala, geperintah ge kubut ge. Cuman tanya kah handa deposit ge hana ge tanya. Lam azali Tuhan kagak tentukan celaka tanya oleh Allah Taala. Cuman oleh Allah gepetren syariat ge tanya yang syariat wajib kubut. Cuman na wajib jingu, na wajib tepu, na mesti butak tepu tanya putakeun lam azali ti celaka ngana nyampe hana tok da depu. Ini apakah sampai dah pubut orang karena hantuk dah depu. Kan hantuk dah depu kiban ketentuan yang kagak tentukan oleh Allah Taala ke tanya mulai singo hingga seterusnya nyo hana sau kena depu. Sehingga karena hana sau depu lagi yang kagak putren syariat yang kepubut juga lagi syariatnya. Bahagia hana bahagia celaka ngangka
bahagia dengan celaka, ya ketentuan yang pasti ba Allah Taala. Idai hana gebi jinguk bi gede. Alah putar puput taat teman kadang-kadang itanya si urung celaka. Ada tak dah puput ka son raka sit. Kemudian kadang-kadang teruk dalam pikiran tanya. Menansit ada hana tak puput taat menye Tuhan kena pasal dalam syurga ada sit. Itanya hana ga yubi ga yu semike ata yang na ba Allah. Ata yang dalam azali Allah Taala hana ga semike ba tanya. Itanya guyu sagai putimang kiban lagi hukum yang yu Allah Taala. Pakan karena memang han itlaq hande ba tanya yan. Pakiban. Oleh nyalam lagi hidayah ke pegah ilikut kah lagi pegah nyohana salah lalu ilikut ke pegah salah sabah daripada cara syaitan wateh haik digoda katanya igoda katanya you pelambat-lambat ibadat haik igoda katanya you baik sempurna pupuk ibadat haik digoda katanya di ujub di periah haik yang kunulu ke baijak wateh kaget tak taat ke baijak isah dalam pikiran tanya putu ma dak tak le tak ibadat punya memang Allah kagak tulis katanya asal neraka ada sit nya kunulu yang ijak aji. Yang kejut hang gebi semike bahawa lam azali kadang tanya celaka kepudak pupuk ibadatnya salah. Karena celaka ngana celaka itu urusan Allah. Adapun urusan katanya tak lagi hukum syariat. Berjalan lagi hukum syariat je tanya. Nah, yang kemudian hana gebi jenguk dah hande saja jenguk kedai. Ka? Nya kajiannya wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu